siapa yang benar. Ini cerita. Kisah-kisah Abraham itu cerita. Dan kita bertengkar karena cerita. Ini hanya karena sekedar cerita saja. Yang menceritakan ini siapa? Musa di kaki gunung Sinai. Abraham itu tidak ada. Lalu kita bertengkar, mempertengkarkan hal yang tidak ada. Yang ada itu Musa, dia ada. Dan itu ada dalam sejarah. Sejarah kota Mesir memang pernah ada orang-orang khusus dan peristiwa-peristiwa khusus, tetapi bahwa namanya Musa mungkin perlu dipertanyakan. Tetapi orang-orang Katolik kadang-kadang kita masih ada pada tahapan sekolah minggu. Apa yang sudah dari dulu saya dengar itu benar semuanya. Itu yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang terpaku, hanya melihat A, ya sudah A saja. Tetapi kalau kita berani melihat bagaimana Abraham mengorbankan Ishak, bagaimana kalau orang mengatakan itu bukan korban dari Tuhan yang minta, bagaimana kalau orang mengatakan ini Abraham sedang melakukan yang namanya pesugihan. Dan kalau kita melihat pesugihan-pesugihan di Jawa apa segala macam, mereka bilang apa? Kalau mau dapat hasil yang banyak, korbankan yang banyak, termasuk korbankan nyawa, dan nyawa itu nyawa yang tidak tanggung-tanggung, anak sendiri atau apa sendiri dan sebagainya. Percaya tidak percaya, sadar atau tidak, kadang-kadang hal yang demikian ini ada. Orang mungkin bisa merasakan, beli makanan di sana, makan di situ, katanya enak. Begitu bawa pulang, nggak enak. Itu apa? Apakah itu karena mood kita makan di tempat itu atau karena apa? Jangan-jangan di dalam periuknya ada kolor. Itu cara-cara orang untuk melakukan ya apapun namanya pesugihan dan sebagainya. Saya hanya mencoba mengajak kita untuk coba melihat Abraham sebelumnya ternyata tidak terlalu kaya dan sesudahnya dia berkembang menjadi orang kaya. Bayangkan saja, Hagar diusir, Ismail diusir, dan tidak ada satupun yang bisa dia bawa selain air dan roti. Tidak ada lagi yang dia bawa. Apa yang ternyata Abraham punya? Jangan-jangan Abraham tidak punya apa-apa. Dan sesudahnya Abraham berkembang dengan sangat baik. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan dan menjelekkan Abraham, tetapi saya dengan sengaja menggoncang iman kita sekalian. Kita bukan anak sekolah minggu lagi. Tetapi bahwa di tengah segala kisah dan cerita itu, mereka, orang-orang di masa yang lalu, terutama Musa, dengan sangat kreatif mengajarkan bagaimana membangun iman, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan. Musa mengajari orang-orang Israel dengan cerita. Luar biasa Musa ini. Luar biasa dia membangun iman di antara orang Israel. Sebelumnya mereka menghujat Tuhan, menjelekkan Tuhan, tetapi toh pada akhirnya mereka berani percaya kepada Tuhan. Dasarnya dari mana? Lihat iman Abraham. Abraham itu umur 86 tahun punya anak. Anak itu pun dari anak hamba. Hamba itu diserahkan oleh Sarah. Dan sesudah itu dia punya anak bernama Ismail yang dihitung sebagai anak sulung. Menurut tradisi mereka, mempunyai anak dari anak yang diserahkan oleh istrinya, anak yang diserahkan oleh istrinya sendiri, lahir dari hamba istrinya sendiri, adalah sah, adalah anaknya. Itu anak sah. Dan ketika Sarah kemudian, ini yang perlu kita mengerti juga, mengapa kita ini repot sekali dalam urusan macam-macam termasuk soal warisan. Sarah itu luar biasa. Kita tahu Sarah akhirnya bilang apa? Usir Hagar, usir Hagar.
segera usir dia. Ismail sudah makin besar. Untuk apa? Supaya warisannya jangan terbagi lagi ke Ismail, tapi warisannya akan jatuh kepada Ishak. Padahal sebelumnya Sarah lah yang memberi supaya Hagar dihampiri oleh Abraham untuk mendapatkan anak, yang anak itu akan disebut sebagai anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan tradisi ini mungkin kita orang Katolik enggan untuk mendalaminya, sehingga anak sulung dari Abraham sejatinya bernama Ismail, anak yang kedua bernama Ishak. Itu kalau menurut eksegese. Tetapi kemudian Ismail diusir tanpa satupun yang bisa dia bawa. Hagar diusir karena Sarah cemburu. Hagar diusir karena Sarah tidak mau warisan Abraham dibagi dua. Dia tidak mau. Karena soal warisan muncullah kemudian kita tahu Yordania, Palestina, Israel sepanjang segala abad akan menyimpan rasa sakit dari cerita seperti ini. Dan kalau kita hanya sekedar melihat dari cerita dan sebagainya itu, kita juga akan ikut-ikutan bertengkar tanpa tahu sejarahnya apa. Maka mudah-mudahan orang-orang Indonesia juga bisa mendalami dengan baik, ada kaitan apa sebenarnya sampai orang-orang di Indonesia kok sedemikian getolnya memperjuangkan wilayah di sana. Ada apa di sana? Mudah-mudahan kita juga tidak ikut-ikutan terseret dan juga kemudian ikut-ikutan emosi dan sebagainya. Tetapi kita diajak untuk coba memahami bahwa apapun yang diharapkan Tuhan dari kita, apapun yang Tuhan minta dari kita, kita diajak untuk berani mengorbankannya walaupun itu adalah sesuatu atau seseorang yang paling dikasihi, yang paling disayangi. Tidak mudah mengorbankan itu, dan memang mencintai akan menuntut pengorbanan. Dan pengorbanan Abraham ini dipandang sebagai satu langkah beriman yang luar biasa, karena anak yang satu-satunya sesudah Ismail diusir hanya ada Ishak. Dan itu pun kemudian Tuhan minta korbankan dia. Tapi demi imannya Abraham melakukannya. Bagian ini yang perlu dipegang, sehingga hanya bagian ini saja yang seringkali diceritakan dalam gereja Katolik sambil melupakan bagian yang lain, iman Abraham. Lalu kita juga diajak untuk coba melihat kembali bagaimana perjalanan Yesus. Kalau soal ngomong saja itu gampang. Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Semuanya gampang diucapkan. Tapi bahwa efeknya, dampaknya, apakah ada dampaknya atau tidak, ini yang menjadi persoalan. Mengatakan dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah, sama, itu satu tarikan nafas. Tidak perlu repot-repot, tidak ada susahnya. Hal itu baru akan menjadi susah kalau dituntut apa yang engkau katakan harus terjadi. Dosamu sudah diampuni, apakah terjadi? Bangunlah dan berjalanlah, apakah terjadi? Kalau dituntut apa yang dikatakan harus terjadi, maka kita pun tidak akan berkata dengan sembarangan. Tetapi ketika kita merasa bahwa apa yang kita katakan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak akan terjadi, maka dengan mudah kita akan ngomong sembarangan. Karena apa? Kita merasa omongan ya sudah, hanya omongan, tidak akan terjadi. Itu orang-orang yang tidak sadar bahwa omongannya adalah kata-kata yang punya kekuatan. Kata-kata itu punya kekuatan karena dia keluar dari sebuah aliran nafas. Dan inilah yang disebut dengan nama dabar. Dan dabar itu adalah sabda. Sabda itu adalah sabda yang menjelma. Dan itulah yang disebut dengan nama inkarnasi. Kalau kata sudah diikuti dengan desahan nafas, dan kemudian disertai dengan intensi hati, maka kata-kata akan menjadi kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Kalau bisa disatukan ini, kita akan menjadi orang-orang yang sakti. Tetapi tidak semua orang sanggup untuk ini, dan juga tidak semua orang
diharapkan sampai ke tempat ini karena sangat berbahaya. Sama ketika Yesus ketika masih kanak-kanak, kitab suci atau yang tidak termasuk dalam kitab suci dalam gereja Katolik mengatakan bahwa ketika Yesus kecil, dia sudah punya kuasa kealahan itu. Dia main-main dengan temannya, dia pernah dikecewakan, lalu dia bilang apa? Mulai sekarang kau tidak bernafas lagi. Maka orang itu mati saat itu juga. Ketika kata-kata kita memiliki kekuatan yang luar biasa, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada untung, ada baiknya, ada jeleknya juga. Kalau kita sekalian ini terlalu banyak ngomong tapi isinya tidak ada isinya. Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Orang sekarang mungkin berkata sama-sama tidak ada gunanya, sama-sama gampang, sama-sama tidak ada faedahnya. Tapi sebagai orang Katolik, mari coba mendalami lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang kita katakan boleh menjadi sesuatu yang berguna, boleh menjadi sesuatu yang membangun untuk saudara dan saudari yang lain, sehingga kata-kata bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kata-kata yang membangkitkan kehidupan baru. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah kami, Engkau bimbing kami sekalian untuk menjumpai Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau juga menuntun kami dengan segala rencana dan kehendak-Mu. Kadang kami tak sanggup untuk menerima apa yang Engkau rencanakan dalam diri kami. Hanya orang-orang tertentu yang siap, seperti orang-orang suci yang sudah menyiapkan dirinya. Mereka sanggup mengikuti kehendak-Mu apapun resikonya. Sebagai manusia kadang kami masih memilih mencoba mengikuti-Mu sambil tetap memikirkan kehendak kami secara pribadi. Maka kami mohon semoga iman Abraham, juga iman para orang kudus-Mu juga membangkitkan dalam diri kami keinginan mengimani Engkau secara tulus dan tuntas. Kami mohon berkat-berkat-Mu untuk rencana-rencana hidup kami sepanjang hari ini, dan mohon berkat-Mu juga untuk Ibu Sinar Tirta yang hari ini merayakan ulang tahun. Kiranya berkat dan rahmat menyertainya dengan segala berkat-Mu, terutama berkat yang paling diperlukannya untuk hidupnya. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.